materi pertama kita akan membahas pentingnya strategi terhadap lokasi. Nah, kira-kira kenapa sih strategi sangat penting terhadap lokasi? Nah, karena lokasi sendiri memiliki dampak besar pada keseluruhan risiko dan laba perusahaan. Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Nah, contohnya untuk keputusan lokasi industri, strategi biasanya adalah untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan pendapatan. Kemudian bagi organisasi riset dan jasa profesi, strategi dipusatkan dalam memaksimalkan pendapatan. Nah, jadi tujuan utama dari strategi sebenarnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Nah, kenapa sih tujuan dari strategi sebenarnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan? Hal ini karena lokasi dan biaya sangat berkaitan. Lokasi sendiri adalah pendorong biaya dan pendapatan. Maka dari itu, lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat bahkan mematahkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan pengambilan lokasi untuk mendukung strategi biaya yang rendah memerlukan pertimbangan tertentu secara hati-hati, karena ketika manajemen berkomitmen terhadap satu lokasi tertentu akan mengeluarkan banyak biaya dan akan sulit untuk menurunkannya, sehingga manajemen berada dalam ikatan yang sama dengan strategi sumber daya manusia. Jikalau tenaga kerja yang berada dalam lokasi yang dipilih mahal, kurang terampil atau bahkan memiliki etika yang buruk, maka akan berdampak pada operasional perusahaan. Maka dari itu, pentingnya mencari lokasi yang tepat bagi operasional perusahaan sangatlah penting demi keberlangsungan perusahaan dan pendapatan laba dari perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja, nilai tukar mata uang, budaya, perubahan perilaku menuju industri, kedekatan pada pangsa pasar, para pemasok, dan track record para pesaing. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, memilih lokasi tempat fasilitas menjadi jauh lebih rumit dengan adanya globalisasi. Seperti yang kita amati pada bab 2, globalisasi telah ikut ambil bagian karena perkembangan dari 1. Ekonomi pasar, 2. Komunikasi internasional yang lebih baik, 3. Perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dapat diandalkan, 4. Kemudahan aliran modal antara negara-negara, dan 5. Ada perbedaan yang besar dalam biaya tenaga kerja. Banyak perusahaan sekarang yang mempertimbangkan membuka kantor, pabrik, gerai retail, atau bank yang baru di luar negara mereka. Keputusan lokasi melampaui batas nasional. Pada kenyataannya, urutan dalam keputusan lokasi seringkali dimulai dengan memilih negara manakah yang akan dilakukan kegiatan operasionalnya. Salah satu pendekatan untuk memilih negara adalah untuk mengidentifikasi apa yang diyakini oleh perusahaan induk adalah faktor kunci keberhasilan atau KSF yang diperlukan untuk mencapai keunggulan kompetitif. 6 negara KSF didaftar dengan menggunakan faktor-faktor meliputi beberapa yang negatif seperti misalnya kejahatan, forum ekonomi dunia yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun, memeringkat kompetitifan global dari 142 negara. Swiss berada posisi pertama karena tingkat tabungan dan investasi yang tinggi, keterbukaan pada perdagangan, pendidikan yang berkualitas, dan pemerintahan yang efisien. Ketika suatu perusahaan memutuskan negara manakah yang terbaik bagi keputusan lokasinya, dia memfokuskan pada kawasan dan negara yang dipilih dan komunitas. Langkah terakhir dalam proses keputusan lokasi adalah memilih situs yang spesifik. Di dalam komunitas perusahaan harus mengambil salah satu lokasi yang sangat sesuai untuk pengiriman dan penerimaan penetapan wilayah, utilitas, ukuran, dan biaya. Di samping globalisasi, sejumlah faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan lokasi di antaranya adalah produktivitas tenaga kerja, nilai tukar mata uang, budaya, perubahan perilaku menuju industri, dan kedekatan pada pangsa pasar, para pasok, dan para pesaing. Lalu selanjutnya ada metode mengevaluasi alternatif lokasi. Yang pertama ada metode pemeringkatan faktor. Ada banyak faktor, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tempat. Berbagai faktor ini lebih penting daripada yang lain, sehingga manajer dapat menggunakan pembobotan untuk
membuat proses keputusan lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor ini juga populer karena berbagai faktor, mulai dari pendidikan hingga rekreasi, sampai keterampilan kerja. Yang kedua, ada metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi ini adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman di menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Yang ketiga, model transportasi. Tujuan dari model transportasi ini adalah untuk menemukan pola pengiriman terbaik dari titik pasokan atau sumber ke beberapa titik permintaan, sehingga meminimalisir total biaya produksi dan transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan penawaran dan penerimaan pasti menghadapi masalah seperti ini. Di sini ada strategi lokasi jasa. Nah, lokasi jasa itu ada analisis lokasi dalam sektor industri adalah minimalisir biaya. Maka fokus dalam sektor jasa adalah untuk memaksimalkan pendapatan. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi volume dan pendapatan bagi perusahaan. Yang pertama, daya beli konsumen pada area yang dituju. Jadi, di daya beli konsumen pada area yang dituju itu terdapat pentingnya segmen pasar, yaitu perusahaan perlu mengidentifikasi segmen pasar yang memiliki daya beli tinggi dan minat pada jenis jasa yang ditawarkan. Yang kedua, di daya beli konsumen itu ada analisis pendapatan. Nah, analisis pendapatan itu melakukan riset mendalam tentang pendapatan rata-rata penduduk di area tersebut, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang potensi pasar. Terus, pertimbangan inflasi. Fluktuasi daya beli akibat inflasi juga perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, terdapat jasa dan gambaran sesuai dengan demografis pada area yang dituju. Di faktor kedua itu terdapat penyesuaian produk. Jadi perusahaan harus menyesuaikan jenis jasa dan citra merek dengan karakteristik demografis konsumen di area tersebut. Jadi seperti contoh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan gaya hidup. Nah, contohnya sebuah kafe yang menyajikan kopi spesial akan lebih cocok berada di area dengan populasi muda dan pekerja kantoran. Yang ketiga, persaingan dalam area. Nah, di persaingan dalam area itu terdapat 3 poin, yaitu analisis saing, diferensiasi, dan strategi penetrasi pasar. Nah, di analisis pesaing itu melakukan analisis mendalam terhadap jumlah dan jenis pesaing di area tersebut. Yang poin keduanya, diferensiasi itu mencari keunikan dan keunggulan kompetitif yang dapat membedakan perusahaan dari pesaing. Yang poin ketiganya, strategi penetrasi pasar, yaitu di mana memilih strategi yang tepat untuk memasuki pasar yang sudah ada pesaingnya, seperti perang harga, promosi intensif, atau fokus pada segmen pasar yang belum diterjemah. Lalu yang keempat, kualitas persaingan. Nah, di kualitas persaingan ini terdapat 2 poin, yaitu standar industri dan inovasi. Standar industri ini memberikan kualitas layanan perusahaan dengan standar industri yang berlaku di area tersebut. Lalu, poin kedua, terdapat inovasi. Jadi, inovasi itu selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan inovasi baru. Yang kelima, itu keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Nah, di faktor kelima ini terdapat keunggulan lokasi dan positioning. Jadi, keunggulan lokasi ini dapat memanfaatkan keunggulan lokasi seperti aksesibilitas yang mudah,
pemandangan yang indah, atau kedekatan dengan tempat menarik lainnya. Lalu positioning itu membangun posisi yang unik di benak konsumen melalui branding dan pemasaran yang efektif. Terus faktor yang keenam yaitu kualitas fisik dan tempat fasilitas bisnis di sekitarnya. Nah, di sini terdapat 2 poin, yaitu di mana ada lingkungan yang menarik dan sinergi bisnis. Sedangkan di lingkungan yang menarik itu memiliki lokasi yang memiliki lingkungan yang menarik dan nyaman bagi pelanggan. Sedangkan yang di sinergi bisnis, mereka mempertimbangkan keberadaan bisnis lain di sekitar lokasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya, sistem informasi geografis. Apa sih sistem informasi geografis itu? Sistem informasi geografis merupakan perangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan keputusan analitis dengan mengacu pada lokasi. Sistem informasi geografis menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Sebagai contoh, para peritel, bank, jaringan, makanan, pompa bensin, dan lisensi percetakan dapat seluruhnya menggunakan berkas yang dikode secara geografis dari GIS untuk melaksanakan analisis demografi. Selanjutnya ada basis data geografis yang terdapat dalam GIS. Yang pertama, data sensus dengan blok, daerah, kota, daerah wilayah, distrik kongresional, area metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Yang kedua, peta seluruh jalan, jalan tol, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga, utilitas, misalnya listrik, air, dan saluran gas. Yang keempat, semua sungai, danau, gunung, dan hutan. Yang kelima, seluruh bandar udara utama, kampus, dan rumah sakit. Sebagai contoh, pesawat terbang menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandar udara di mana layanan darat berada adalah sangat efektif. Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu menjadwalkan dan memutuskan di mana membeli bahan bakar, sarapan, dan jasa lainnya. Jadi, di slide ke-8 ini, kita akan membahas tentang faktor mempengaruhi keputusan lokasi. Bagi perusahaan jasa, retail, dan profesional, analisis biasanya dibuat dengan menggunakan bahan yang ragam. Variabel meliputi daya beli dari area yang dituju, persaingan, periklanan, dan promosi, kualitas fisik dari lokasi, dan kebijakan operasional perusahaan. Mungkin ini masih berhubungan dengan slide sebelumnya. Dengan sistem informasi geografis. Karena di slide ini kita akan melihat menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dengan melaksanakan 5 elemen yang tercantum di slide ini. Yang pertama, area residensial, kedua toko retail, ketiga pusat budaya dan hiburan, keempat insiden kejahatan, dan kelima opsi transportasi. Mungkin saya akan membahas contoh opsi transportasi. Yang dimaksud adalah bagaimana transportasi itu yang berada di daerah itu. Seperti misalnya suatu perusahaan A membangun perusahaannya di sebuah daerah hutan atau daerah perkampungan. Itu mungkin dari bahan baku mungkin dekat atau gampang mudah untuk mengambil bahan baku dari alam langsung. Tetapi dari perusahaan ke konsumen atau ke toko-toko itu sangatlah jauh dan membutuhkan transportasi yang mungkin akan mahal di biaya transportasi dan tidak efisien. Dan contoh berikutnya
Mungkin saya akan mengambil dari insiden kejahatan. Mungkin ada beberapa kota yang insiden kejahatan itu sangatlah bebas, atau mungkin ada beberapa negara yang membolehkan membeli alat-alat senjata atau apa. Perusahaan sangat memikirkan keamanan perusahaannya untuk tidak ada insiden kejahatan di perusahaan. Karena itu, mereka juga memikirkan insiden kejahatan di kota tersebut atau negara tersebut.